Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai soal ujian masuk UGM, di mana materi yang akan kita bahas yaitu materi matematika dasar. Nah, pada video bagian ketiga ini kita masih sama, kita akan membahas beberapa soal juga. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, sekarang kita coba ya, agar lebih paham. Untuk soal yang pertama, sekarang kita disuruh menentukan nilai X. Nah, jika kita perhatikan bahwa bentuk eksponensial ini bisa kita rubah dia menjadi 2 pangkat setengah ditambah dengan 2 pangkat sepertiga, itu dia sama dengan 4X. Nah, ini ingat bahwa sifat eksponensial jika ada A pangkat min N, dia kan sama juga dengan 1/A pangkat N. Nah, maka yang bawah ini kita bisa rubah dia menjadi 1/2 pangkat setengah ditambah 1/2 pangkat sepertiga. Nah, kemudian ini kita samakan penyebut yang bawah, sehingga bentuknya menjadi yang atas tetap 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat sepertiga. Nah, yang bawah dia jadi 2 pangkat setengah ditambah dengan 2 pangkat sepertiga dibagi dengan 2 pangkat setengah kali 2 pangkat sepertiga. Nah, ini sama dengan 4X. Nah, sekarang kalau 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat sepertiga dibagi dengan ini, artinya kan kita balik saja dia, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat sepertiga. Nah, ini kan dikali 2 pangkat setengah kali 2 pangkat sepertiga. Nah, dia dibagi dengan 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat sepertiga. Nah, ini kan bisa kita coret yang ini. Coret sehingga bersisa yang ini sama dengan 4 pangkat X ya. Maaf, ini 4 pangkat X. Nah, sekarang 2 pangkat setengah dikalikan 2 pangkat sepertiga, artinya kan dia pangkatnya dijumlahkan menjadi 2 pangkat setengah tambah sepertiga, dia sama dengan 4X, bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2X. Nah, sekarang setengah tambah sepertiga itu berapa? Yaitu 5/6, berarti 2 pangkat 5/6 itu sama dengan 2 pangkat 2X. Nah, sekarang perhatikan saja pangkatnya. 5 pangkat 6 dia sama dengan 2X, berarti X-nya itu sama dengan 5/12, sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 2, diketahui bahwa ada fungsi fx dengan f1 dan f aksen satunya itu adalah 2, yang kita disuruh menentukan nilai dari A plus B. Nah, sekarang kalau kita substitusikan f1 sama dengan 2, sehingga fungsi ini kan menjadi akar dari X-nya kita ganti 1 min A plus B, itu dia sama dengan 2. Kemudian kalau kita kuadratkan kedua ruas, sehingga bentuknya menjadi 1 min A plus B itu sama dengan 4. Nah, kita bisa mengubah ini menjadi B sama dengan, berarti B itu sama dengan A plus 3. Nah, ini misalkan persamaan 1. Nah, sekarang ingat turunan dari fx itu gimana? Nah, turunan dari fx itu f aksen x. Nah, kita ingat konsep dari turunan bahwa jika saya memiliki y itu sama dengan akar n dari gx, dia kan turunannya itu y aksen ya, turunannya itu sama dengan gx, turunan gx dibagi dengan 2 kali akar gx. Nah, sehingga jika bentuk x kuadrat min ax plus b ini, turunannya yaitu turunan yang dalamnya itu 2x min a, kita tuliskan 2x min a dibagi dengan 2 kali gx. 2 kali ini akar ini, berarti 2 kalikan dengan akarnya yaitu x kuadrat min ax plus b. Nah, setelah kita menemukan turunannya, sekarang kita akan menentukan f aksen 1 itu ternyata dia sama dengan 2.
tuliskan di sini nih. F aksen 1 itu sama dengan 2. Artinya X di sini kita ganti dengan 1 semua. Menjadi 2 kali 1 itu adalah 2. Dikurangi dengan A. Dibagi dengan 2 kali akar 1 min A plus B. Itu dia sama dengan 2. Nah, sekarang ingat bahwa nilai dari akar 1 min A plus B itu dia sama dengan 2. Sehingga bentuk ini menjadi 2 min A per 2 kali 2 itu sama dengan 2. Sehingga 2 min A itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Sehingga min A itu sama dengan 6. Berarti A-nya itu sama dengan minus 6. Nah, setelah ketemu A-nya minus 6, kemudian B-nya berapa? Berarti karena B itu A plus 3, B sama dengan min 6 plus 3. Yaitu sama dengan min 3. Nah, yang ditanyakan nilai A plus B. Ya udah, A-nya itu min 3. Maaf, A-nya itu adalah min 6, B-nya itu adalah min 3. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. Sehingga jawabannya adalah minus 9. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ketiga ditanyakan limit dari fungsi ini dengan X-nya itu mendekati 1. Nah, sekarang teman-teman ingat terlebih dahulu. Karena di sini ada pangkat sepertiga, artinya kan dia sama juga dengan limit X mendekati 1 dari akar 3 dari 9X min 9. Nah, pangkat sepertiga itu kan artinya dia akar 3 juga. Jadi akar 3 dari X akar 3 minus 1. Nah, kemudian ingat di sifat bentuk akar. Jika ada akar N dari A dibagi dengan akar N dari B, dia kan A sama B-nya bisa kita gabungkan menjadi A per B akar N. Nah, sehingga bentuk ini kita bisa rubah dia menjadi limit X mendekati 1, akarnya kita satukan. Akar 3 dari 9X min 9 per, ini bisa kita tuliskan X pangkat sepertiga. Ini dikurangi dengan 1. Nah, sekarang sifat di limit. Gimana sifatnya? Jika ada limit X mendekati A dari Fx ya. Ini Fx-nya dalam akar. Kemudian kan dia sama juga dengan akar dari limit X mendekati A, ini akar N, dari fungsi Fx. Nah, sekarang jika bentuk ini berarti kan bisa kita tuliskan menjadi akar dari limit X mendekati 1 dari, ini akar 3, 9X min 9 dibagi dengan X pangkat sepertiga dikurangi dengan 1. Nah, karena ini ketika kita substitusikan X-nya sama dengan 1, ini kan 0 per 0, jadinya limit tak tentu. Sehingga kita harus menggunakan cara L'Hopital atau kita turunkan atas dan bawah. Oke, kita turunkan. Berarti ini akar dari limit X mendekati 1, yang atas turunkan menjadi 9. Yang bawah kita turunkan menjadi 1/3 kali X pangkat min 2/3. Nah, setelah kita turunkan, kita substitusikan X1-nya. Sehingga ini menjadi akar 3 dari 9 per X-nya diganti 1. 1 pangkat min 2/3 itu adalah 1. Berarti 1/3 kali 1 itu adalah 1/3. Sehingga kita peroleh dia sama dengan akar 3 dari 27. Berapa? Yaitu 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, sekarang diketahui bahwa ini nih ada fungsi pertidaksamaan. Kita disuruh menentukan nilai P plus Q-nya. Oke, sekarang kita kuadratkan dulu yang 2X min 1-nya menjadi 4X kuadrat min 4X plus 1 min A kuadrat. Kemudian yang ruas sebelah kanan kita pindahkan ke kiri menjadi min 1 plus 4X, dia kurang dari sama dengan 0. Nah, ini habis, min 4X sama plus 4X, satunya juga habis. Berarti tinggal bersisa 4X kuadrat min A kuadrat, dia kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktornya yaitu
2x min A dikalikan dengan 2x plus A. Kita sama dengan kan 0 dulu. Berarti x-nya kita peroleh dia sama dengan A per 2 atau x-nya itu sama dengan min A per 2. Nah, setelah kita peroleh nilai x-nya, sekarang bahwa daerahnya itu ingin yang negatif. Kenapa yang negatif? Karena x-nya itu kurang dari 0. Maka kita buat garis bilangan. Sekarang untuk nilai-nilai A di sini itu ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinannya apa? Bisa A-nya positif, bisa A-nya sama dengan 0, bisa juga A-nya negatif. Berarti untuk yang pertama, itu untuk A positif, A lebih besar dari 0, maka garis bilangannya itu, kita buat garis bilangan. Nah, di sini ada min A per 2, di sini ada A per 2. Nah, sekarang kita lakukan uji titik. Misal kita ambil 2A, kalau X-nya kita gantikan dengan 2A, kan dia hasilnya positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, ini positif. Berarti daerahnya itu antara ini nih, min A per 2 sampai A per 2. Nah, sekarang ingat bahwa solusinya itu antara P sampai Q. Artinya apa? Artinya ini adalah nilai P-nya, ini ya. Ini nilai P-nya. Yang ini nilai Q-nya. Sehingga kalau P plus Q tinggal kita jumlahkan aja. P plus Q itu sama dengan min A per 2 tambah A per 2. Berapa? Itu sama dengan 0. Nah, itu untuk jika A-nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang gimana jika A-nya itu sama dengan 0? Jika A-nya sama dengan 0, berarti kita buat garis bilangan lagi. Buat garis bilangan, di mana titik yang kita cobakan itu 0. Nah, kita uji ke sini. Ketika kita ngambil A-nya misalkan sama X-nya itu sama dengan A, berarti kan positif. Kemudian, yang sini juga positif. Artinya apa? Artinya solusi dari persamaan itu hanya X sama dengan 0. Maka artinya bahwa P-nya itu sama dengan 0 atau Q-nya dia juga sama dengan 0. Sehingga kalau kita jumlahkan, P plus Q dia sama dengan 0. Kemudian yang ketiga kita juga cek juga untuk A yang kurang dari 0. Untuk A yang kurang dari 0 berarti kita buat garis bilangan. Di sini itu A per 2. Di sini min A per 2. Karena A-nya kurang dari 0 ya, maka kita balik. Nah, sekarang kita uji titik. Uji titik misal kita ambil 2A. 2A kita ambil ke sini, X-nya kita substitusikan 2A. Sehingga ini positif, berarti di sini positif. Negatif, ini positif. Sehingga daerahnya yang tengah juga nih. Nah, artinya nilai P-nya itu adalah A per 2. Ini nilai P. Kemudian ini nilai Q. Jadi ketika kita jumlahkan, P tambah Q itu sama dengan 0 juga. Sehingga dari 1, 2, dan 3, kita bisa menyimpulkan bahwa P tambah Q itu dia sama dengan 0. Jika sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5, dari angka 0 sampai 9 akan disusun bilangan ratusan, sehingga tidak ada angka yang berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Kayak sekarang kita ingat bahwa peluang kejadian, misal peluang muncul kelipatan 5 itu adalah A, maka PA itu dia sama dengan banyaknya kemungkinan muncul angka kelipatan 5 dibagi dengan banyaknya kemungkinan keseluruhan atau NS. Nah, berarti langkah pertama kita harus menentukan NS-nya terlebih dahulu. Nah, karena akan dibuat ratusan, berarti kita buat 3 tempat. 1, 2, 3. Nah, tempat pertama bisa diisi berapa angka? Bisa diisi 9 angka. Angka berapa aja? 1, 2, 3, sampai 9. Kenapa 9 angka? Karena angka 0 di sini dia tidak boleh menempati angka ratusan. Nah, kemudian kotak kedua itu bisa 9 angka juga. Kotak ketiga bisa 8 angka. Berarti NS itu tinggal kita kalikan aja. 9 kali 9 kali 8. Sehingga berapa tuh? Dia adalah 648.
Nah, setelah kita menemukan NS, sekarang kita harus menentukan NA. Di mana untuk NA sendiri itu kita harus bagi dua. Bagi dua bagaimana? Karena yang kelipatan 5 itu satuannya itu angka terakhirnya itu bisa 0. Bisa juga nanti satuannya 1. Satuannya itu 5. Nah, yang satuannya 0 itu ada berapa kemungkinan? Nah, sekarang kita bikin 3 tempat lagi. Berarti angka terakhir itu hanya bisa ditempati oleh angka 0. Berarti di sini ada 1 kemungkinan. Kemudian kotak pertama karena udah 1 angka yang gunakan, berarti kotak yang pertama itu ada 9 angka. Otomatis di sini ada 8 angka. Berarti untuk satuannya 0 itu ada berapa cara? 9 kali 8 kali 1, yaitu 72. Nah, sekarang yang satuannya itu adalah 5. Maaf, ini 5 ya. Yang satuannya 5 berarti kita buat 3 tempat lagi. Nah, buat 3 tempat. Dan kotak yang terakhir atau tempat yang terakhir di sini hanya bisa diduduki oleh 1 angka, yaitu 5. Kemudian kita beralih ke kotak yang pertama. Nah, tempat yang pertama ini bisa diduduki oleh 8 angka. Kenapa hanya 8 angka? Soalnya 0 itu tidak bisa di depan. Kemudian maka kotak yang di sini itu bisa diduduki oleh 8 angka. Sehingga ini 8 kali 8 kali 1, yaitu 64. Jadi peluang muncul kelipatan 5 tinggal kita jumlahkan aja. Berarti NA-nya itu ada 72 tambah 64. Ini dia dibagi dengan 648. Nah, 72 tambah 64 itu berapa? Dia adalah 136. Nah, ini dibagi dengan 648. Atau jika kita sederhanakan, dia menjadi 17/81. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke teman-teman, semoga video pembahasan kita mengenai tes ujian mandiri masuk UGM, di mana sebetulnya untuk soalnya sendiri itu tidak jauh berbeda dengan soal UTBK. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.